TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sidang lanjutan kasus dugaan manipulasi keuangan di Askrindo Mitra Utama atau AMU dengan terdakwa Anton Fajar Alogo Siregar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 12 Mei 2022. Agenda sidang yaitu eksepsi pembelaan dari terdakwa Anton Fajar Alogo Siregar. Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum terdakwa yang dipimpin Jeki Alatas SHMH mengungkapkan bahwa dakwaan yang diungkapkan jaksa penuntut umum tidak semuanya benar. Jeki Alatas menandaskan bahwa dakwaan yang diarahkan jaksa tidak tepat. Dia menilai tidak ada yang dirugikan oleh kliennya. Dia menilai perbuatan tersebut sudah selesai. Artinya, tidak ada perbuatan yang dirugikan. Negara tidak dirugikan karena biaya operasional telah dikembalikan klien kami pada tahun 2020 sebelum adanya audit internal. Jeki Alatas menyayangkan kenapa hanya kliennya yang dijadikan terdakwa, sementara ada direksi lain yang juga menandatangani kontrak tersebut tidak ditingkatkan statusnya dari saksi ke tersangka atau terdakwa. Ya, sidang hari ini adalah sidang kedua ya, eksepsi dari kami sebagai penasihat hukum dari klien kami, terdakwa Saudara Anton Fajar Alogo Siregar. Ya, artinya di sini dengan keberatan kami bahwa perbuatan itu sudah selesai. Artinya sebenarnya tidak ada perbuatan yang dirugikan, ya, tidak ada kerugian negara. Karena biaya operasional tersebut telah dikembalikan pada tahun 2020, ya, sebelum adanya audit internal BPKP maupun daripada penyelidikan dan penyidikan dari Kejaksaan Agung RI. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya, di sini yang saya tekankan, yang saya jelaskan, tidak adanya kerugian negara karena apa yang didakwakan oleh penuntut umum itu tidak benar semua, ya, tidak tepat. Karena kenapa? Untuk khususnya klien kami, ya, Anton Fajar Alogo Siregar telah mengembalikan dana operasional tersebut sebelum jauh adanya pemeriksaan maupun audit internal, seperti itu. Ya, kalau di Askrindo Pusat, Pak Anton itu sebagai Direktur Operasional Retail, tetapi kalau di anak perusahaan sebagai komisaris. Ya, tapi untuk diketahui di sini, untuk penandatangan, artinya untuk perjanjian kerjasama antara kantor pusat, ya, induk dengan anak perusahaan maupun agen atau broker, itu ada dua orang yang direksi yang tanda tangan perjanjian tersebut. Satu Pak Anton sebagai Direktur Retail, satu lagi Pak Safzen. Ya, nah itu yang saya sayangkan di sini. Saudara Safzen sampai saat ini belum ditingkatkan statusnya sebagai dari saksi, ditingkatkan sebagai tersangka atau terdakwa. Karena kenapa? Kalau memang klien kami ini Pak Anton ini, ya kan, dijadikan terdakwa, ditingkatkan statusnya dari saksi sebagai tersangka, kenapa dengan artinya yang sama-sama menandatangani dengan level yang sama, tanpa adanya Pak Safzen tersebut tidak akan terjadi komisi ini dilaksanakan atau dapat dibayarkan. Jadi harus ada tanda tangan berdua. Berarti kalau Pak Antonnya ini masuk, artinya disidangkan, ya, harusnya yang kawan satu itu juga harus dinaikkan dong statusnya dari saksi menjadi tersangka, nanti terdakwa. Tergantung nanti hakim yang menilai, ya kan, benar atau salahnya, terbukti atau tidak. Tetapi di dalam perjanjian tersebut, kalau cuma salah satu yang tanda tangan, tidak akan terlaksana komisi tersebut. Yang sebesar 10% itu, komisi untuk agen. Nah, jadi seperti itu ya. Disinilah saya minta equality before the law. Artinya tidak ada tebang pilih. Semuanya sama di hadapan hukum. Nah, yang disinilah saya ingin mengetuk Jaksa Agung maupun Jampitsus
ya kan, maupun Kasubdit penyidikan maupun penuntutan. Ya, tolong dengan sangat agar hukum ini dapat ditegakkan, adanya rasa keadilan, ya kan, dapat dimintakan kembali BAP tambahan atau ditingkatkan statusnya, ya. Bukan saya memaksa, ini demi keadilan. Karena kenapa? Di dalam PKS yang sama tanda tangan dua orang ini, kenapa satu dinaikkan status jadi tersangka atau terdakwa, yang satu masih sebagai saksi? Seperti itu. Nah, kita minta keadilan. Ya, jadi ada beberapa di eksepsi kami ini beberapa anggota mungkin ya, maksud saya dari pimpinan cabang maupun wilayah yang menerima dana operasional dan yang belum mengembalikan dana tersebut. Ya, saya rasa ini ada di seluruh Indonesia. Tolong dong diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau untuk saksi dari pihak Askrindo, saya rasa semua sudah diperiksa. Ya, tetapi kalau semua sudah diperiksa, mereka menerima dana operasional, ya, dan belum dikembalikan, ya tolong juga dong ditingkatkan statusnya dari saksi sebagai tersangka dan terdakwa. Tinggal nanti hakim memutuskan benar atau salah. Ya kan, kalau seperti itu, simpel saja sih sebenarnya. Jadi kalau memang di seluruh Indonesia cabang-cabang tersebut menerima dana dan belum mengembalikan setelah adanya proses penyelidikan, ya berarti ditingkatkan dong statusnya semuanya. Kan seperti itu. Bantahan dari jaksa ini minggu depan tanggal 19 hari Kamis dengan jam yang sama, jam 9 pagi. Seperti itu. Setelah itu putusan salah. Dia menilai direksi yang satu juga harus dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Jeki Alatas kemudian mengungkapkan ihwal perjanjian yang menjerat kliennya Anton. Kliennya, sambungnya, menjabat komisaris di PT AMU, sementara di induk perusahaan PT Akrindo, Anton menjabat direktur operasional retail. Dia menjelaskan, dalam perjanjian kerjasama atau PKS di PT AMU, setidaknya harus ada 2 direksi yang menandatangani. Dalam perjanjian itu, kliennya dan salah seorang direksi ikut menandatangani. Jeki Alatas menuturkan perjanjian tersebut bisa dibatalkan kalau hanya 1 orang direksi yang tanda tangan. Lanjutnya, ini ada 2 direksi yang tanda tangan. Hingga akhirnya muncul kasus tersebut, dia merasa ada kejanggalan. Kenapa hanya kliennya yang dijerat hukum, sementara 1 orang direksi lain yang ikut menandatangani hanya dijadikan saksi. Oleh karena itu, dia mendorong agar direksi yang ikut menandatangani agar juga dijerat hukum. Menurutnya, nanti tergantung hakim yang menilai benar atau tidaknya orang itu. Tidak ada tebang pilih, semua sama di mata hukum. Jeki Alatas ingin mengetuk berbagai pihak. Ya, Jaksa Agung, Jampitsus, Kasubdit, penyidikan maupun penuntutan agar hukum dapat ditegakkan. Untuk memberikan rasa keadilan, dia minta dalam BAP ditingkatkan status orang itu atau direksi lain yang ikut tanda tangan. Dia menegaskan, ini demi keadilan, karena dalam PKS ada 2 yang tanda tangan. Kenapa yang satu ditingkatkan statusnya, sementara yang satu tidak ditingkatkan statusnya, masih sebagai saksi? Dia minta keadilan. Dia juga memaparkan dari eksepsi ini tersebut diungkapkan ada pimpinan cabang, wilayah yang menerima dana operasional dan belum mengembalikan dana operasional itu. Jeki Alatas minta hal itu diproses hukum sesuai hukum berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.